Merdianti Octavia dan Rama Sahetapi, pasangan selebritis yang selalu romantis dalam membuat konten di media sosial, mereka berdua selalu membuat netizen terkesima dengan kebersamaannya. Mereka juga selalu kompak dalam hal parenting membimbing kedua anaknya. Tonton keseruan dan keromantisan mereka ya Besti. Stay tune! Hai Besti, welcome back to Besti Edition. Semuanya apa kabar? Lagi pada ngapain? Coba tulis di kolom komentar. Nah hari ini, Today Edition adalah Sweet Couple. Please welcome Merdi dan Rama. Hai Besti, hai Mbak Gigi. Halo, terima kasih sudah datang ke sini. Tadi kan temanya Sweet Couple. Kalian merasa nggak kalian Sweet Couple? Kok disuruh Kalau mendeklar agak deg-degan iya, sih. makanya. jujur. Ya nggak, ini Pede kan banget gitu dari, ya. dari orang lain. Tapi kalian merasa kalian sweet nggak satu sama lain? Atau yang dar gitu sebenarnya? Atau gimana? Tapi kayaknya kalau rumah tangga tuh kadang sweet, Oh iya, kadang pasti, kayak pasti. berantem tuh udah pasti Tapi kan. ada beberapa orang yang memang bawaannya sweet, dia berantemnya juga sweet, ya nggak bisa yang terlalu gitu. Itu memang bawaan orang sih kayaknya. Tapi kalau menurut kalian mendescribe rumah tangga kalian itu seperti apa? kita mungkin sweet tapi ada berantemnya juga dikit. Gitu. Realistis. Realistis. Iya, Pada benar, umumnya benar. lah. Gitu. Tapi memang kita tuh dari awal udah ngerti love language masing-masing sih Mbak Betul, Gigi. Oke. Karena dari awal pernikahan tuh kita tuh udah pergi ke psikolog pernikahan. Oh gitu. Bener, karena aku sama Rama ngerasa kayaknya punya banyak trauma-trauma masa kecil yang kita nggak mau bawa lah nanti kalau kita udah punya anak. Jadi dari sebelum aku hamil tuh kita ke psikolog pernikahan, awal menikah, terus kita jadinya tahu nih kayak kira-kira nanti kalau medan seperti apa yang kita lalui, kita jadi punya satu figur yang netral lah, yang bisa Dia itu memberitahu kita. maksudnya harus dua-duanya harus aware gitu, nggak bisa cuma salah satu Iya, gitu ya benar. datang ke Benar. situ, karena beberapa juga kayak teman cerita yang satu mau satu enggak, Benar, jadi berantem benar. lagi Iya, lagi, benar, yang benar, satu benar, percaya, benar. yang satu Iya, Satu enggak, enggak, satu benar. enggak, kamu ngapain sih dengerin, jadi kayak Iya, suka iya, iya. ada aja yang kayak gitu. Harus gitu. mau dua-duanya. Harus Iya, mau benar. dua-duanya tuh, Benar. jadi catet gitu. Tapi nggak, sebenarnya jalan kayak gitu kan nggak serta-merta harus Iya. ke psikolog, Iya. banyak jalan yang Banyak, lain. banyak. Tapi yang penting menurut aku juga harus satu jalan gitu ya nggak sih? Betul, Kalau salah betul. satu maunya menempuh dengan jalan psikolog ya psikolog. Jadi berarti kalau dari kalian jangan tunggu masalah dulu ya nggak sih? Bener. Kita tuh kayak lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati. Jadi kayak kita Setuju. belajar dulu deh kalau Setuju, misalnya jadi, setuju. oh ternyata pas kita berantemin kita ada nih di medan ini, jadi kita udah tahu menanggulanginya tuh kayak gimana. Setuju. Kalian udah berapa lama menikah? Jalan 7 tahun. 7 tahun. Tahun ini. Ya, udah lama ya 7 tahun. Alhamdulillah. Rasanya gimana? Kalau katanya kan ada orang yang bilang katanya sampai 5 tahun itu berat banget gitu. Tapi ada juga yang bilang setelah 5 tahun itu berat banget. Ada yang bilang 2 tahun. Kalau kalian ngejalaninnya yang paling mungkin Berat beratnya gitu. 1-3 tahun Iya. sih. 1-3 Di tahun. awal-awal itu mungkin. Karena aku kayak hamil tuh 1-3 tahun, anaknya langsung 2 kan. Jadi setahun nikah langsung hamil? Iya langsung hamil. Terus setelah itu anakku masih umur 9 atau 8 bulan terus aku hamil lagi. Sumpah? Sumpah Kak Gigi, jadi kayak kadang yang dibilang menyusui adalah KB alami, kayaknya itu enggak deh kayaknya. enggak. Karena aku di BF kan waktu anak pertama, terus kaget juga pas anakku yang pertama umur 9 bulan, Iya. aku hamil lagi kan anak kedua, jadi itu berat sih buat aku dan Buat Rama. awal-awal. Pasti udah tambah anak, belum ada satu lagi namanya hormon, ya kan? betul, Itu kayak orang ketiga kan? Benar-benar. Hormon gitu, hormon ya paham parah banget sih. lagi. Sebelum itu kalian berdua tuh ketemunya gimana, pacarannya berapa lama, siapa yang mau cerita? Jadi aku ya. Iya dong. Jadi waktu itu sebenarnya aku tuh udah secret admirer Merdi gitu dari dulu. Oh gitu. Jadi aku lihat di Instastory ini Oh dari Instagram. Berarti ini zamannya udah Instagram dong? Udah Instagram. Udah. Ini ada cewek senyumnya indah banget. Oh berarti enggak, tapi emang berarti Rama tuh orangnya juga kalau kan ada kan orang yang gengsi kalau cowok, Iya. kalau Rama enggak gengsi Enggak, gitu ya. enggak gengsi Iya, dia kalau enggak dilihat dari gengsi. gitu dia menceritakan kamu tuh dia enggak gengsi Dia gitu. enggak gengsi. Terus. Terus habis itu sempat ketemu papasan beberapa kali. Pernah di Kuningan bareng temanku, jadi yang kayak kenalin ini Oh, gitu hi, gitu bye, aja. hi, bye, Iya, hi, hi bye. bye. Oh iya halo. Habis itu Merdi tuh gitu. Tapi aku Habis masih itu punya pasangan. masih gitu. punya pacar. Iya. Habis itu aku sempat nanya ke temanku, itu Merdi masih punya pacar nggak? Masih. Oh ya udah oke. Habis itu ketemu lagi di Kuningan waktu itu. SCBD kalau nggak salah. Ingat banget ya di mananya. Ingat banget. Kayak gitu lagi, hi bye lagi. Habis itu kenalan lagi. Kata Merdi, kayaknya aku udah kenalan deh. Oh notice dia. Oh ya udah. Nah momen yang paling aku ingat itu, yang paling berkesan itu waktu di Bali. Itu pertama kali itu. Jadi waktu itu aku diajak
temanku Jessica Mila sama Enzi waktu itu ketemuan, aku ketemu mereka, ketemuan nih Ram, yuk ketemu. Tiba-tiba ada Merdi datang. Oh. Ada Merdi. Terus itu udah ngobrol-ngobrol, tapi aku nggak ikut ngobrol. Habis itu Cowok sendiri? Enggak, Nggak, ada cowok teman. cowok. mereka sama-sama. Habis itu aku ngobrol, Mila nyamperin aku, Ram, soalnya aku udah sering nanya soal Merdi ke Mila. Oh udah pernah, jadi Udah udah pernah, ada udah hint pernah. gitu. Udah, Merdi ini, oh masih punya. Habis itu Mila cerita, katanya baru putus Ram. Oke kalau gitu pas. Habis itu udah dari situ kenalan, ngobrol, tukeran WhatsApp kayak gitu. Dari situ? Dari situ. Deket? Nah, pas udah nikah, ternyata aku baru dikasih Enzi, baru inget. Ram, inget nggak waktu kita pertama kali ketemu sama Merdi di Bali? Pas dia datang, lo bilang ke gua tahu calon istri gua nih. Kayak gitu. Oh, Dan ternyata aku baru bener. ingetnya pas udah nikah. Padahal itu asalnya plus. Asalnya plus. Ternyata Iya, benar dari malaikat kejadian. Iya, mungkin ada malaikat di Bali waktu itu, jadi Kalau dari diaminin. Merdi, waktu pertama kali ketemu, ada nggak sih, ini kayaknya bisa jadi deh gitu, ada gitu nggak? Soalnya waktu itu aku tuh ini kan Kak Gigi suka ngeliat cowok-cowok ganteng. Ya manusiawi, sampai sekarang juga kita Iya juga kan? seneng ngeliat cowok ganteng, ya kan? Jadi setiap ngeliat dia tuh kayak salfok, ih kok good looking banget gitu. Tapi aku tuh orangnya kan setia, jadi kalau punya pasangan nggak pernah lirik kanan kiri. Ya cuman kayak, ya paham ya. Ya, jadi pas kayak udah putus, terus kakak-kakakku ini, Kamila sama Enzi tuh kayak ngenalin ke dia kan. Aku jadi lumayan percaya lah kalau dikenalin sama temen aku yang udah lama kenalan. Kenal gitu. Terus kayak pas aku ngobrol sama dia tuh bener-bener aku nyambung banget sih. Nyambungnya tuh, jadi aku tuh nggak pernah deket sama orang cepet. Jadi aku pacaran sama dia tuh cuma 2 minggu deket. Terus langsung pacaran? Langsung pacaran. Kayak akunya langsung Udah klik yakin. gitu? Iya, langsung kayak yakin banget. Terus Rama tuh bedanya Rama sama yang sebelum-sebelumnya saat pacaran itu dia tuh bisa numbuhin rasa aman dan nyaman. Jadi kayak dia mau kemana, aku mau kemana, aku ya ngerasa udah. aman dan percaya aja Iya, sama iya. dia. Yang sebelum-sebelumnya kan belum pernah ada rasa kayak gitu. Makanya pas pacaran aku pas 2 bulan tuh Rama udah bilang kayaknya kita married aja. Oh gitu, secepat Iya. itu? secepat itu. Secepat Terus itu. habis dari pacaran, berapa lama akhirnya nikah? 10 bulan lah. 10 bulan, jadi nggak 10 sampai bulan. setahun? Nggak nyampe setahun. Nikah? Iya, karena pas 2 bulan dia ngajak nikah, terus kayak ketemu ibu, Langsung? kok semuanya tuh kayak Cepet cepet banget dan memang kayaknya didukung sama semesta juga sih, ya insya Allah ya sayang. Emang udah Insya Allah, jodoh, amin. iya Iya, kan? iya, amin. Nah tapi yang satu yang gue penasaran gitu, dari cerita-cerita yang udah admire seseorang sebelumnya gitu ya, itu kan kayak misalnya kita ngefans sama seseorang gitu. Nah pengen tahu gitu setelah in real life ngejalanin itu tuh sama gak sih sama kayak bayangan lu sebelum kayak oh ini kayaknya lucu juga gitu kan, kayak admirer kan kita kayak ngefans seorang ya, Iya. kan nggak selalu pas kita ketemu ngobrol berteman aja karena oh ternyata Rasanya ngefans, gitu ya? beda gitu. Lo ngejalaninnya Pas ngejalanin tuh aku ngerasanya sama sih. Karena sama ngeliat- seperti apa yang pas- lo idam-idamkan. Oh gitu. Karena pas oke. Yang bener walaupun sayang. memang pasti ada lah, Iya. ada percikan-percikan tuh pasti Iya, ada. iya. Cuman Bener-bener. dari menurut tuh definisi buat aku kan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Betul, setuju. Tapi yang mendekati kesempurnaan menurutku Merdi. Jangan kayak gitu dong, aku jadi nggak enak nih. Kenapa? Salting nggak kalau gitu? Salting banget. Gue juga yang denger jadi salting. Iya dari tadi. Iya kan, jadi kan Makasih ya, sayang. banyak juga gitu kayak yang akhirnya gitu kan Iya. mengidolakan sesuatu, suka sama seorang, ternyata pas ngejalanin kan juga belum tentu gitu. Benar. Tapi berarti ternyata itu tuh nggak selalu. Ternyata yang ini kejadian bener sesuai dengan ekspektasi. Iya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. tabarakallah. Walaupun Amin, banyak- alhamdulillah. Satu banyak sama kurangnya lain lah, pasti. satu sama lain lah. Itu Benar, kan benar. didukung dua-duanya, namanya juga pasangan. Nah, Merdi itu kan berarti picky dong sebelumnya. Iya lumayan sih. Terus ada jual mahal dulu nggak sih? Apalagi tahu misalnya udah ditanyain udah dari lama lagi gitu. Iya itu dia ya, kenapa Ya kan, ya? kalau ditanya dari lama kan kayak, ih ya kali gitu ya kan, gitu kan. Makanya kayak 2 minggu cepet banget Iya. sih Mbak Gigi jujur aja. Tapi awal-awal memang aku bilang sama dia bahwa aku tuh kayak kalau pacaran kan lama-lama terus. Terus aku bilang aku tuh udah capek Iya, mau cari yang pacaran, serius, mau cari yang serius. ya. Terus dia juga bilang, aku sama dia kan lebih, kita jaraknya 4 tahun, jadi Rama lebih tua. Dia bilang aku juga ready buat hubungan yang serius gitu. Tapi aku kadang kan laki-laki di depannya serius-serius, tapi Benar, lama-lama iya. kayaknya tunggu dulu gitu. Jadi aku make sure ke dia kayak kalau emang mau jalanin, kalau memang kita cocok, aku pengennya kayak di jenjang yang serius karena aku Iya. udah nggak mau main-main lagi. Ternyata Nikah aku umur cocok. berapa? Aku umur 24.
Ya muda, berarti 28. 28 ya. Ya, Beda 4 tapi tahun. ya muda, masih muda. Masih gitu, muda kan. Masih muda. Iya, muda sih ya itu 24 ya. Nah kalau anak-anak, jadi begitu pacaran sebentar, Iya. langsung nikah, nggak Iya. lama langsung punya anak. Iya, itu dar banget sih. Dari gimana itu rasanya, kayak lagi masih honeymoon phase dong Oh, harusnya. parah. Itu dar-darnya karena kan kayak kita kalau nikah itu kan menjadi istri itu udah pertama kali di dunia kan. Iya. Jadi kayak tugas istri aja masih gimana sih, gue Iya, harus gimana. iya. Tiba-tiba aku langsung hamil, terus langsung punya anak, terus pertama kali juga jadi ibu. Jadi banyak belajarnya sih Mbak Gigi, tapi untungnya Rama itu orang yang sangat suportif. Jadi kayak urusan anak, aku sama Rama tuh nggak ada pembagian yang kayak urus anak tuh pokoknya urusan kamu, cari uang tuh urusan aku. Jadi kita tuh emang benar-benar membagi rata. Rama tuh waktu aku, jadi kan anakku yang pertama umur 9 bulan aku udah hamil lagi. Iya, Nah kebayang. itu aku tuh nggak bisa tuh nyium-nyium bau-bau makanan. Sedangkan aku yang masak empasi tuh aku sendiri kan. Terus akhirnya dia yang belajar masak empasi. Jadi kita mau sambil video call karena aku nggak bisa Gak bisa cium bau makanan. coba banget. ya. Jadi dia kayak masukin apa sayang? Aku udah siapin bahannya, ntar dia yang masakin untuk anak aku yang pertama. Jadi memang aku sama Rama sangat kita tuh support each other dalam apa ya? Aku menjadi istri kayak gimana, aku belajar, Rama menjadi suami kayak gimana, Rama belajar tuh kita support satu sama lain. Kalian kalau ada salah satu ada kurangnya gitu, ada yang gak serak itu langsung ngomong gak sih kayak? Ngomong banget. Langsung ngomong banget. Ngomong banget. Aku gak suka deh kamu gini-gini Oh gitu. iya, aku ngomong banget sih. Dua-duanya. Dua-duanya. Aku kayak misalnya aku bilang aja aku suka, aku tuh orangnya kalau ulang tahun suka banget dirayain, suka banget dikasih hadiah. Itu hal-hal kecil kayak gitu aku omongin Kak Gigi karena kan dia juga nggak punya clue kan kayak apa yang harus dia lakukan Setuju. di kehidupan pernikahan, apa yang ngebuat lo seneng, apa yang enggak itu kan harus diomongin sebenarnya. Nah oke, di luar itu kalian ngerasain gak sih the biggest kompromi yang paling besar yang harus kalian lakukan untuk satu sama lain? Ada gak? Kompromi Ya itu misalnya kayak lu mungkin misalnya kayak gue sebenarnya tuh nggak suka ngerayain ulang tahun tapi ya udahlah gitu misalnya. Gitu. itu bener lagi. Itu ya? Iya, Iya, kalau itu aku tuh bener, lebih itu nggak suka merayakan apa ya kayak mungkin karena dari dulu aku jarang merayakan ulang Iya. tahun. Mungkin karena cowok kali ya. Jadi aku oh ya udah nggak usah disurprisein deh, nggak usah di. Biasa aja Tapi gitu. Merdi kebalikannya. Nah di situ kita saling mengisi, kita Kompromi. saling menyesuaikan gitu. Berarti itu salah satunya dari Rama itulah yang harus kompromi. Kalau dari Mary ada nggak yang, "Duh, ini berat banget tapi ya udah deh gitu." Oh ini sih, Rama tuh orangnya kayak kadang tuh lumayan pasif kan, sedangkan aku kan ngomong terus tipenya. Jadi ya aku untuk kayak sayang ayo dong sayang, kita sayang ayo lebih ngobrol lagi. Sedangkan dia kan memang udah punya karakter yang Ya paham lagi. Lu aja deh yang ngomong, Kalau boleh nggak? Tanya satu, jawabnya satu kata Iya, dua kata cukup iya. gitu. Tapi kayak yang aku senengin Rama tuh pengen apa ya, pengen kayak berubah gitu. Makanya kan yang tadi kita ke psikolog pernikahan apa dia tuh kayak mencari tahu gimana sih cara aku keluar dari kepasifan aku karena kayaknya ini berat nih buat istri aku kalau aku tuh kayak semakin pasif gitu. Terus akhirnya bisa ngobrol nggak tuh kalau sama akhirnya ngobrol? Akhirnya kan kalau ke psikolog itu kan biasanya dikasih jalan tengah Benar, kan Kak Gigi. iya. Karena dia sebenarnya kan dia netral. Jadi memberi pendapatnya memang karena dia expert Iya. aja. Iya. Terus ya Rama jadinya, jadi kalau psikolog pernikahan itu hari ini kita berdua, minggu depan Rama sendiri, terus nextnya aku sendiri. Jadi kan juga dibantu nih apa nih yang bisa digali dari Rama, apa masalah yang terjadi gitu. Jadi so far sih udah jauh sih dari pertama kali Iya. sih Mbak Gigi. Kalau pertama ya ampun aku udah kayak radio rusak. Ngomong tersendiri. Iya sayang, iya. Nah tapi dari tadi Safa kalian tuh ngobrol sambil pegangan tangan emang sehari-hari gini? Gimana sih? Gak pernah sama aja gitu. Enggak, tapi emang iya bagi kita tuh gitu? kalau dimanapun, kadang kayak misalnya di mall atau apa, aku nomor satu love language-nya physical Iya. touch. Jadi harus dipegangin Nggak suka gitu. aja suka, karena Rama tuh lumayan grogi kalau Oh grogi. Demi Bahkan apa? kalau dipegang jadi enggak. Jadi iya, jadi Merdi pun kalau tidur itu harus dipegang punggungnya. iya iya. Itu Oh, selalu, gitu? kalau enggak bisa tidur. Bahkan kalau misalkan aku lagi tidur sama anak-anak, Merdi pasti nyamperin ke kamar. Kamu kan tahu aku nggak bisa tidur kalau nggak ada kamu. Ya udah, Gak anak-anak. bisa tidur sendiri. nggak bisa. Jadi aku Terus kalau traveling gitu, kamar. misalnya kayak mungkin suami traveling gitu gimana? Nah kita kan nggak pernah LDR, tiba-tiba Rama tuh kan sekarang kerjanya di mining kan, jadi harus kayak visit-visit terus. Iya. Aku tuh pertama kali kita langsung LDR, dia harus visit ke tempat ke kantornya, itu 2 minggu.
Aku tuh udah kayak zombie, Mbak Gigi. Jam 3 aku baru tidur, jam 2 akhirnya aku kayak minum kayak semacam vitamin. Itu melatonin, iya bener, ya. melatonin itu pun juga ngaruhnya lama banget di aku karena memang nggak terbiasa. Jadi aku tuh kalau tidur harus ada Rama mau dia Anak-anak itu bisa nggak? Nggak bisa. bisa ujung-ujungnya akhirnya kayak ya udah deh tidur sama anak tetap nggak bisa karena udah ngerasa aman kalau ada suami di kamar atau kayak dia kerja tapi di kamar gitu. Ya gitu. ada, aku ngerasa amannya gitu. Tapi akhirnya karena Rama bilang harus terbiasa karena aku bakal sering keluar kota. Ya akhirnya aku udah mulai terbiasa, Ya, mau nggak mau. udah mulai belajar. Walaupun susah. Kemarin-kemarin masih harus dipegang kan. Pegang dulu punggungnya, pegang, Iya. baru tidur, baru gantian tidur gitu. Sebenarnya biar kayak ngerasa ada orang di sebelah gitu kan. Iya, aku kayak ya gitu. kan? Kayak biar Kalau nggak ngerasa bisa aman. tidur sendiri. Nggak Gua bisa juga aku. lagi tidur Ya sendiri. kan? Nggak bisa. Bagi takut Itu tau. anak atau pokoknya ada Harus ya, ada. Iya. kayak orang mbak gitu. Iya, Iya benar, kan? benar, Harus benar, ada benar. orang aja gitu. Ada orang. Kalau sendiri takut. Kalau kalian berdua gimana cara menghadapi kekurangan masing-masing? Karena kan semua pasangan tuh kan pasti nggak ada yang Iya. sempurna gitu kan gitu. Sedangkan ya nggak bisa dipungkiri ngelihat sosmed, ngelihat temen Oh, kok iya. kayaknya lebih Benar. indah, kok Benar, kayaknya benar. yang ini gitu. Gimana gitu caranya? Kalau kita selalu kita omongin sih, kita diskusiin. Misalkan kalau udah, kan memang kan kalau kita sering lihat sosmed kan pasti ada, Pasti. kok rumput tetangga lebih indah, Pasti. kok dia lebih Pasti. happy, padahal kebanyakan memang yang di sosmed kan pasti yang ditunjukin yang Iya. happy-happy-nya. Happy Belum aja. teman lihat temen kok gini, Iya, pasanganku kok. kayak gini gitu kan. Iya benar. Itu pasti kita omongin. Kalau misalkan aku udah ngerasa ini kayaknya udah terlalu banyak ngeliat sosmed nih istilah gitu, kita omongin, sayang kita coba deh, kita pikirin lagi, kita bersyukur lagi apa yang udah Benar, kita benar. capai selama ini, misalkan kayak gitu. Merdi pun gitu ke aku, kalau misalkan aku lagi lihat, ih kok dia bisa kayak gini, aku belum bisa gini, coba lihat dari mana kita awal start bersama, sekarang kita sampai mana, itu selalu diingetin kayak gitu. Kita selalu diskusiin itu sih. Saling ngetin, Ngingetin, iya benar. saling bisa ngobrol gitu Ngobrol. ya. Sama satu lagi sih bagi yang ibu ajarin, ibunya Rama selalu ngajarin ilmu maklum. Karena kayak paling gampang itu manusia itu kan terima kelebihan ya. Kekurangan kan susah banget. Setuju. Tapi kan sebenarnya pernikahan itu nggak cuma nerima kelebihan doang, kekurangan juga harus diterima. Jadi ibu selalu bilang ya harus punya ilmu maklum karena nggak semua manusia itu sempurna. Bener. Itu dia sih, makanya kalau ada kekurangan Rama yang paling misalnya aku nggak bisa terima, kayak misalnya dia terlalu pasif, itu kita jadiin isu dan kita cari jalan keluarnya tuh win-win solutionnya gimana. Jangan bosen lah gitu Iya. untuk Iya, ngingetin iya, gitu. benar. Kadang kan banyak Benar. juga, kadang-kadang tuh banyak pasangan, gak usah pasangan deh, temen gitu. Duh gue capek dia tuh gini terus gitu. Iya, Tapi iya, tetap iya. aja berteman Tapi gitu iya, kan. Benar. udah acceptance Iya, kadang ya kan. udah di level itu, tapi Iya. bukan berarti kita juga tidak apa ya, namanya manusia ya, pasti Benar-benar. kesel, Iya, kadang iya. kita jadi manusia juga pasti bergumul gitu, dia gini, iya. tapi Pasti, ya udah, tapi pasti. tetap aja diterima, tetap Iya, aja benar. dijalanin gitu Benar. kan. Kalau ngurus anak sendiri, sekarang kan anak-anak udah, tadi umur berapa? Umur Yang 1? pertama tuh umur 6 tahun. 6 tahun. Yang Yang kedua kedua umurnya? tahun ini bulan Oktober 5 tahun. Jadi bedanya bener-bener 1 tahun. Setahun setengah. 1,5. Cowok sama cowok. Cowok sama Cowok-cowok. cowok. Kalian biasanya yang paling lebih galak siapa, yang lebih ngelarang siapa, atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Bareng kita sih. Kita nggak ada kayak apa ya? Apa sih good cop, Bad cop, good cop. Ah Iya. ya itu nggak ada tuh kita. Nggak Jadi ada? anak-anak tuh taunya kalau aku bilang enggak, Rama juga pasti bilang enggak. Jadi mereka tuh Oke. kalau Udah tahu banget ya. izin sama salah satu, udah tahu kalau ayah bilang enggak, aku selalu nanya, tadi udah izin sama ayah? Iya, ayah bilang enggak. Oh ya, ibu juga enggak. Jadi kayak mereka tahu kalau aku sama Rama tuh satu suara. Jadi udah inilah udah tahu pakemnya lah Iya. gitu. Mereka juga Iya. lama-lama juga udah mulai ngerti sih ya kalau udah Udah mulai ngerti. 5-4 tahun. Mau nambah? Enggak. Kan aku bilang tadi kan gak gini nanya. Akunya mau, tapi Ramanya belum. Kayak Belum. nanti Karena masih dulu muda deh. juga. Nanti kan Iya. Sebenarnya aku lebih ke ini sih, Kak Gigi. Jadi Merdi waktu hamil anak pertama itu high risk pregnancy. Jadi ada pengentalan darah. oke. Dari berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan Eklamsia. ya? Yang Pengentalan darah. Dia pengentalan darah. Oh beda, bukan eklamsia, Beda, lagi. beda. Bukan. Nah itu udah suntik DVT namanya, disuntik Iya, DVT iya, setiap iya, hari. iya, Iya, suntik pengencer darah. Pengencer darah sampai lahiran. Anak kedua juga begitu. Jadi kan Khawatir. lebih ke itu sih, takutnya anak ketiga. Khawatir, Iya, bener-bener. Merdi. Ini mau aja yang perempuannya. Yang mau aja. Iya. Ngebayangin kan kita, soalnya kan kita perempuan, kayak seneng banget pasti ya punya anak Iya. perempuan. Apalagi gitu. kalau temen aku nih kan banyak yang kayak lagi hamil, terus aku tuh pengen banget sebenarnya punya anak perempuan Iya. kan, Iya. tapi
Ya, kalau aku tuh pengennya sedikasihnya aja. Iya. Tapi kalau next punya anak pengen banget perempuan. Tapi Rama udah ngerasa cukup deh kayaknya dua Kasihan karena ya soalnya itu ngeliat. sih. Karena itu alasannya ya. Kalian percaya nggak kalau kunci rumah tangga yang bahagia itu adalah suami istri yang punya pembagian kerja yang adil? Aku percaya. Adil, cuman kan adilnya tiap rumah tangga beda-beda. Setuju. Itu dia. Jadi karena kita nggak Penerimaan. betul, kita nggak bisa samain rumah tangga A, B, C itu gimana sih, kayak gitu sih. Cuman kalau adil itu aku setuju. Setuju sih. Merasa adil nggak sih sebenarnya? Karena kan adil itu kan bukan berarti sama rata. Benar, betul. Benar. Tapi merasa fine dengan itu ya Ya itu udah ya win-win solution sih. win-win menurut solution. aku. Setuju. Kalau di rumah tangga kita tuh adilnya versi kita tuh ini sih Kak Gigi. Jadi misalnya anak-anak kan cowok dua-duanya. Jadi aku tuh pengen, wah ya tahu kan, Rama kan harus kayak tiap hari kerja. Tapi kayak di luar itu, setiap dia pulang kerja, dia tuh kayak selalu mandiin anak-anak. Terus kayak bahkan anak-anak kalau misalnya kayak buang air tuh ayahnya yang masih cebokin. Nyempet-nyempetin lah. Iya, terus kayak main sama anak-anak. Jadi tuh menurut aku adil versi aku adalah kadang kan orang menyebut bahwa ngurus anak, ngurus rumah itu tugas istri. Nah Rama tuh kayak ngebuat itu tuh nggak tugas aku sendiri. Jadi dia tuh pas setiap dia pulang kantor dia pasti selalu bantuin aku. Selalu bantuin. Ya, jadi balik lagi ya sebenarnya tergantung penerimaannya. Ada orang yang dikerjain semuanya sendiri tapi nerima aja menurut dia adil, Iya, ya ya fine nggak apa- juga. fine juga, gitu, nggak apa-apa, kan? iya. Asal dua-duanya saling ngerti sih Iya, sebenarnya tinggal benar. diomongin, aku capek, Iya, tolong benar, bantuin, iya benar. nggak sih? Iya. Pas awal-awal pernikahan aku bilang ke Merdi, aku nikah buat seumur hidup. Karena aku punya trauma-trauma yang orang tua aku berpisah. Iya. Bilang aku mau kita seumur hidup. Jadi gimana pun caranya ada perbedaan, aku minta maaf karena kita dari keluarga yang beda, Setuju. suku yang berbeda, pola asuh keluarga yang berbeda, itu pasti banyak perbedaan. Tapi kita gimana pun caranya kita harus omongin. Kalau kita nggak bisa omongin berdua, kita ke psikolog. Dia sih yang selalu ngajarin aku bahwa kayak minta maaf tuh bukan berarti apa ya kamu tuh salah. Kayak kadang gengsi minta maaf itu yang ngebuat masalah tuh jadi makin parah.